Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan pada sore hari ini untuk boleh beribadah bersama dengan pemuda yang luar biasa, dan tentu diberikan kesempatan melalui pengurus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jaga hatimu. Kira-kira apa maksudnya? Jadi karena ini eksposisi, mungkin saya akan menyampaikannya seperti orang kuliah ya. Nah, berarti kalau sudah setuju, siapkan catatan lah ya. Nanti tugasnya bisa dikirim. Ya, mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita dan membaca dalam Amsal 4, Amsal Sulaiman atau Amsal Salomo, pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Hanya satu ayat, kita akan baca secara serentak, secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dengan segala kewaspadaan? Apakah karena hati itu terlalu rapuh? Di sini tidak itu yang dikatakan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan lama dibuat seperti ini atau ditulis seperti ini, peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Dalam terjemahan King James Version, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi kalau kita melihat di sini, kita akhirnya mengerti di dalam Alkitab sering menggunakan hati itu sebagai bukan hanya bicara perasaan, tetapi keadaan atau sikap atau sifat manusia itu secara utuh. Jadi kalau orang jahat tidak dibilang otaknya jahat ya. Tapi apa? Hatinya. Jadi kalau orang baik, pernahkah saudara dengar dikatakan baik otak atau baik hati? Baik hati kan? Bukan baik mulut, bukan baik telinga, tetapi baik hati. Berarti hati itu sepertinya mewakili seluruh kehidupan atau seantero kehidupan kita. Jadi kalau tangan kita melukai orang, bukan mata kita yang disalahkan, yang dianggap jahat, tetapi hati. Dan dalam terjemahan lama ini, saya melihat di sini ada penekanannya yang begitu tegas. Peliharalah hatimu terlebih, artinya melampaui daripada segala yang patut dipeliharakan. Berarti ini adalah sentralnya. Karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Di sini ada kalimat yang kita baca tadi, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu menunjukkan bahwa hati adalah pusat, bahwa hati adalah sentral. Jadi semua dari dalam hati. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 6 ayat 45, mendukung hal ini, menjelaskan tentang hal ini, mengatakan demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi bukan dari dompetnya. Halo?
Kalau hatinya nggak baik, bisa nggak keluar isi dompetnya? Atau kalau saudara berkunjung ke rumah seseorang, kalau hatinya nggak baik, bisa nggak keluar sesuatu dari kulkasnya? Nggak bisa. Menarik di sini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kalimat terakhir coba kita ucapkan sama-sama. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Soal orang itu memikirkan kalimat yang tepat, dasarnya adalah dari hati. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Tapi jangan tanya ya, kalau orang ngigau itu nggak masuk hitungan ya. Iya, namanya juga ngigau. Apalagi gila ya. Ya. Tapi di sini bicara soal perbandingan antara orang baik dengan orang jahat. Dengan perkataan lain, seseorang itu dikatakan baik atau jahat, itu adalah berdasarkan apa yang keluar. Ya. Kalau inlet, itu bisa macam, indera kita itu bisa inlet, pintu masuk dari mata, dari telinga, pendengaran. Tapi kalau hatinya bagus, nanti outletnya yang keluar itu pasti difilter, pasti disaring. Anda tidak bisa membatasi, melarang sesuatu masuk ke dalam melalui telinga atau melalui penglihatan saudara. Itu tidak bisa. Karena kita tidak bisa menciptakan situasi di sekitar kita. Apakah itu engkau lihat sendiri secara langsung? Apakah engkau lihat sendiri secara di dalam dunia maya? Tidak bisa. Kita melarang, tidak bisa kita membatasi orang berkata apa, orang menunjukkan apa. Tapi yang bisa membatasi, menyaring itu, supaya apa yang keluar adalah hati kita. Jadi pintu masuk itu banyak. Tapi kembali kepada ayat ini dikatakan, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik, mengeluarkan yang barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Artinya apa? Dia boleh mendengar banyak hal, melihat banyak hal, tetapi yang disimpan di dalam hatinya hanya yang baik. Hanya yang baik. Dan kalau yang tersimpan di dalam hatinya yang baik, maka yang akan keluar pun nanti terucap dari mulutnya, terbukti dari perilakunya adalah yang baik. Tapi kalau yang tersimpan campur, maka yang keluar pun bisa gantian. Ya. Kalau di pas saat ibadah seperti ini, bisa ngomong rohani terus. Lagu rohani terus. Tapi di jalan udah beda lagi. Ya. Waktu 2 bulan lalu kami mengadakan perjalanan ke Toba. Waktu itu ada acara F1 boat. Tapi bukan mau nonton itu. Bertepatan. Jadi waktu di jalan, kebetulan saya yang mengemudikan kendaraan, teman-teman, tapi aku nggak berani lihat ke sebelah kanan ya kalau ngomong ini.
Kebetulan yang ikut waktu itu ada di sebelah kanan rupanya. Sorry, saya nggak tahu deh. Kalau saya ingat tadi saya nggak cerita ini. Ecek-eceknya gitulah ya. Tadi mereka muter lagu-lagu yang sebagian nggak rohani. Alasannya ya sesekali katanya gitu. Tapi ya saya lihat masih apalah topik-topik yang nggak melenceng lah ya. Tapi banyak di antara lagu itu menyangkut hati. Ya, ya. Ya. Sampai yang duduk di sebelah saya waktu itu lebih capek dari saya. Saya yang mengemudi tapi dia kecapean dan dia duluan tidur. Nggak, saya nggak kasih tahu. Biar dia sendiri ngadakan pengakuan ya. Ya, dinikmati juga lagu itu, ya bagi saya, ya saya fokus saja kan seperti itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa hati mereka tidak baik ya, tidak seperti itu. Tetapi ya lagu-lagu itu menyangkut perasaan juga. Ada yang lagu-lagu lama sekali yang saya yakin yang memutar lagu itu adalah orang yang belum lahir waktu lagu itu sudah ada. Ya, tapi bisa dinikmati. Karena apa? Bicara tentang hati. Tapi saya nggak tahu apakah itu jadi masuk dalam perbendaharaan hatinya, saya tidak tahu. Seperti kalimat di ayat itu. Tapi oke, itu kita lupakan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa hati itu sentral. Dia adalah pusat pikiran, dia adalah pusat perasaan atau pusat tindakan dan juga pusat perasaan. Ada beberapa ayat yang saya cantumkan di sini, tapi kita baca satu bagian saja. Disebut dia sebagai pusat pikiran atau intelek dalam Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Perhatikan kata mengetahui dalam hati. Bukankah kita lazim mengatakan pengetahuan itu bicara soal kognitif atau pikiran, betul bukan? Tapi perhatikan di sini, Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Berarti di dalam hati itu sendiri menjadi pusat intelek, pusat pikiran, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi hati tidak hanya bicara perasaan, itu salah satu, tapi itu juga menyangkut pikiran. Jadi tidak akan muncul sesuatu dalam pikiran seseorang kalau tidak terlebih dahulu diolah dalam hatinya, walaupun itu pintu masuknya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Jadi di sini tidak hanya soal pikiran, tapi ada sense di dalamnya bahwa mereka berpikir demikian, sehingga dia mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Lalu yang berikutnya, hati itu juga sebagai pusat perasaan, sense atau feel. Roma 9 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Tentu saja kalau kita bicara hati sebagai pusat perasaan, itu yang paling umum kita tahu. Bagaimana kalau dia nggak punya perasaan? Kayak gitunya kalau nggak punya hati katanya. Apa artinya nggak punya hati? Apakah hatinya nggak di situ? Kita semua mengerti apa maksudnya nggak punya hati. Hatinya itu nggak beres, nggak benar. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih dalam hatiku. Tapi saya mau tanya, ketika engkau bersedih, ikut nggak pikiranmu kacau? Pasti ikut kan? Gak mungkin hatinya sedih,
otaknya jalan sendiri. Walaupun orang bisa, kalau sekarang itu disebut dengan multitasking atau multi streaming, ya. Sehingga banyak orang ketika dia dengar khotbah sambil kirim WhatsApp, itu multitasking. Iya. Kirain dia baca Alkitab, rupanya ngirim WA ke sebelahnya. Tapi yang suka melakukan itu bertobatlah. Ya. Saya mampu kok katanya. Saya tetap dengar khotbah. Ya pasti kamu dengar. Sama seperti ketika saya bulan 11 yang lalu ke Puncak, Kabupaten Bogor, ketemu dengan orang-orang dari berbagai etnis dan suku. Dia bilang, oh ya Pak Tohab dari Medan ya? Iya. Berarti bisa dong bahasa Hokian. Saya bilang, bahasa Hokian, bahasa Mandarin saya bisa dengar. Saya bilang, oh iya, tapi gak ngerti, saya bilang. Saya bilang hanya bisa dengar, tapi pikirannya saya bisa ngerti. Padahal saya bilang, saya bisa dengar. Sampai mereka heran, oh iya ya hebat sekali. Tapi gak ngerti, saya bilang. Masa gak bisa dengar? Kalian ketawa pun sama mungkin. Yang di pikirannya dengan orang yang saya ceritakan tadi ya. Mungkin sempat juga tadi ada yang kagum, ih hebat ya. Saya ngomong Jepang pun bisa. Nggak percaya, barusan. Barusan kan? Bisa double atau multitasking. Jelas bisa. Tapi walaupun bukan ini topiknya, tapi saya mau katakan, kalau engkau sedang beribadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Singkirkanlah hal-hal yang lain yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan. Soal bisa kau dengar khotbah itu, kamu bisa simak. Bagi saya itu tidak menjadi penting sekali. Saya tidak kagum dengan itu. Karena engkau sedang mengabaikan kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan itu. Kemudian dia juga menjadi pusat kehendak. Dalam Yosua 24 ayat 23 mengatakan, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jadi ini adalah kehendak atau kecenderungan, cenderungkanlah hatimu. Condong itu seperti apa gambaran sederhananya? Kalau saudara melihat pohon yang mulai agak miring, seperti itulah cenderung atau condong. Tetapi di sini ada tindakan aktif. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena ada banyak sekali keadaan di sekitar kita yang bisa mengalihkan perhatian kita. Yang bisa membuat kita gagal untuk fokus. Sehingga kalau mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita harus berusaha, kita harus bertindak. Sehingga dikatakan di sini, maka sekarang jauhkanlah Allah asing. Artinya singkirkan hal-hal yang berpotensi mengganggu fokusmu terhadap ibadah, terhadap Tuhan. Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Kalau pada konteks saat itu Allah asing itu bentuknya adalah berhala-berhala, patung-patung atau yang disebut dengan totem yang ada gambar, ada ukirannya, yang ukurannya juga bermacam-macam. Tapi sekarang ini berhala-berhala itu sudah ada dalam image, dalam gambaran. Kamu tidak megang patung, tapi di dalam pikiran itu ada. Singkirkan. Jauhkanlah semuanya itu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Jadi sekarang sebagai kesimpulan awal bagi kita,
Apa yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas di sini, kenapa dari situ terpancar, berarti itu adalah pusat, itu adalah sentral. Kamu berpikir mungkin, kamu juga berkehendak, kamu punya perasaan, semuanya itu berasal dari hati, bukan dari yang lain. Jadi kalau hatinya tidak terjaga, kalau hatinya kacau, pikirannya juga ikut kacau, keinginannya juga kacau, tindakannya juga sudah pasti kacau. Di jalan seringkali saya harus banyak menjaga hati untuk tidak marah dengan perilaku orang berlalu lintas. Saya kalau dikelakson orang dari belakang, ada dua kemungkinan yang terjadi, salah satu dari dua kemungkinan, malu atau marah. Kenapa malu? Berarti saya dikelakson karena salah. Tetapi kalau marah, saya tidak salah tapi dikelakson. Tapi untuk tidak sampai memarahi orang atau bahkan untuk tidak marah walaupun di dalam kendaraan, ini perlu menjaga hati. Ada rekan kami dalam para pekerja dulu mengatakan begini, anggap aja itu yang di jalan raya itu orang bodoh semua. Saya bilang, awalnya saya pikir, ya juga ya, tapi saya pikir, kalau ada di situ namboru saya, ikut juga di orang bodoh. Nggak maulah saya bilang. Ya, kena juga kan gitu ya. Ternyata itu bukan tips yang baik, hanya sementara saja. Rupanya yang paling baik apa? Supaya agak kontekstual, jagalah hatimu. Betul? Ya kalau saya rasa udah gini udah jelas lah ya. Kira-kira gimana? Pengurus sudah jelas? Masih kita lanjutkan? Oke. Nah sekarang kita mau lihat ada 3 hal yang mau kita expose. Yang pertama, jagalah hatimu. Yang kedua, dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita lihat yang pertama. Jagalah hatimu. Dalam bahasa Inggris King James mengatakan tadi, keep thy heart. Keep. Jadi kalau keep itu bisa dipegang. Jadi jaga itu bukan hanya dilihat dari jauh, tapi ini dipegang. Kalau saudara punya barang berharga, lalu berjalan di tempat-tempat yang terbuka, biasanya dipegang gak kuat-kuat. Kenapa? Begitu nanti jatuh bisa hilang. Keep thy heart. Secara sadar dan giat menjaga bagian hidup yang paling sentral yang saya katakan tadi. Jadi di sini bukan tindakan atau bukan terjadi dengan sendirinya, sekalipun engkau berdoa. Sekali lagi saya katakan, mungkin engkau rajin berdoa. Engkau menyerahkan pikiranmu, perkataanmu dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi tidak dengan sendirinya hatimu itu terjaga tanpa ada tindakan aktif yang engkau lakukan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya mendapat perlakuan yang tidak saya sukai di jalan, tidak secara alami saya senang, tenang saja, tidak. Saya berjuang untuk tidak marah, kalau bisa untuk tidak ngedumel. Ngedumel itu hanya dalam hati, berusaha. Kayak tadi saya gagal tadi waktu saya di perapatan Sikambing, pas mau ke kanan ada sepeda motor sudah maju lebih dari setengah. Saya kalah, karena apa? Karena saya buka kaca. Agak ke tengah aja bang, saya bilang. Karena saya sudah terhalang untuk lewat. Tapi saya lihat sepeda motornya, selalu di depan. Iya, baru saya sadar. Sepeda motor yang dipakainya
Yang itu selalu di depan. Pantasanlah. Bukan salah orangnya ternyata. Salah iklannya. Dia melampaui garis. Akhirnya saya sabar. Oh iya, selalu di depan. Bahkan belakangan bukan selalu depan, makin di depan. Kan udah itu kan sekarang kan. Makin di depan. Kalau dulu lewat sedikit aja. Ternyata memang sekarang makin di depan. Yang lainnya itu ikut-ikutan saja barangkali ya. Akan menentukan. Jadi kalau kita secara sadar dan giat menjaga bagian hidup yang paling sentral itu akan menentukan bagaimana pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita yang bermuara pada tindakan kita. Saya katakan tadi saya gagal. Tetapi tetap itu menjadi evaluasi bagi diri saya secara pribadi. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau tidak ada pembaharuan dalam hati seseorang, maka tidak akan ada pembaharuan dalam pikirannya. Bagaimana pembaharuan itu terjadi? Berubah. Dan di sini didasari dengan kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita masih ada di dalam dunia. Kita masih menikmati semua yang ada di dunia ini secara bersama-sama. Orang percaya dengan orang tidak percaya menikmati sinar matahari yang sama. Kita menikmati gaya pemerintahan yang sama di rejim ini. Tetapi karena kita sudah berbeda, kita sudah diselamatkan, sudah diberikan hidup yang baru. Sehingga dituntut, converse, berubahlah. Dan berubah di sini adalah kalimat aktif, terus menerus. Tidak bisa setelah engkau mengalami kelahiran baru, maka dengan sendirinya engkau jadi orang baik, jadi orang benar. Tidak, karena masih berada di dalam dunia, masih ada pengaruh dunia, masih makan makanan yang dimakan oleh dunia pada umumnya. Maka kita dituntut berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga perubahan itu membuat kita berbeda. Karena apa? Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang pertama, kita menjaga hati. Menjaga hati. Berubahlah. Bukan kita menunggu perubahan, tapi kita yang berubah. Sama seperti nasihat-nasihat kalau kita susah menghadapi orang. Terakhir apa kata orang? Kalau dia enggak berubah, kau yang berubah. Lalu ku jawab, aku udah berubah. Dia tetap tidak berubah. Lalu yang memberi saran itu tidak mau kalah. Tuhan Yesus tidak berubah katanya. Kok apa hubungannya, saya bilang. Tetapi ada kalanya itu kita perlukan. Tetapi saya mau katakan kepada kalian, kalau sampai sayalah yang dihadapi orang, lalu orang berkata, akulah yang berubah menghadapi dia, berarti betapa buruknya diri saya. Karena apa? Karena perilaku saya yang tidak baik, yang tidak pernah berubah, akhirnya orang yang harus berubah caranya menghadapi saya. Tapi di sini dituntut berubahlah. Jangan sampai orang lain berubah cara menghadapimu. Bagi saya itu menjadi hal yang memalukan. Apalagi kita
anak-anak Tuhan. Kalau sampai orang lain berubah cara menghadapi kita, berarti kita menjadi orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Tetapi penyebab utama semuanya itu adalah karena hati tidak dijaga. Yang kedua, di sini dikatakan dengan segala kewaspadaan. Kenapa tidak cukup dengan waspada atau dengan kewaspadaan? Kenapa dengan segala kewaspadaan? Tetapi ini bukan lagi hanya soal cara, tetapi ini berhubungan dengan situasi yang berbeda, yang bisa berbeda, yang bisa berubah-ubah, yang kita hadapi. Sekalipun itu dari orang yang sama, sekalipun itu dari komunitas yang sama. Mungkin engkau sudah berhasil menghadapi dia dengan satu cara, tapi ketika engkau hadapi dia di pertemuan berikutnya, dia punya tingkah yang berbeda lagi. Makanya di sini dengan segala kewaspadaan, berarti kita harus mempersiapkan untuk segala keadaan, untuk segala situasi, dan itu pun ditegaskan di sini dengan segala kewaspadaan. Berarti kita harus cermat, berarti kita harus hati-hati untuk menilai, untuk menyimpulkan sesuatu. Karena apa? Berjaga di sini berarti guard atau mengawal, mengurung seperti prison. Memenjarakan, sepertinya hati itu tidak dibiarkan kemana-mana. Dan menyimpan. Seperti itulah yang dimaksud dengan menjaga itu. Artinya di sini hati-hati atau awas. Ini bukan bicara kita khawatir, bukan bicara berpikir negatif, bukan. Jadi dengan segala kewaspadaan ini sekali lagi bukan berpikir negatif, tetapi justru kita berpikir kreatif dan antisipatif akan apa yang ada di sekitar kita, yang kita tidak tahu. Karena hati ini ternyata rentan, sensitif. Dengan berbagai macam sumber inlet yang masuk, hati ini bisa digoncang. Maka perlu dijaga. Untuk menjaga hati supaya kita tidak cepat tersinggung saja, itu tidak mudah. Baru untuk satu hal. Belum lagi menjaga untuk tidak terlalu cepat untuk senang, untuk terbuai. Saya pernah melakukan perjalanan dengan beberapa teman dari Medan ke kota Prapat. Itu jalan malam. Kami ada 6 orang, tapi hanya satu wanita. Duduk pula di sebelah saya. Lalu saya bilang, "Dek, apa bang?" katanya. Wah, jawabannya udah enak sekali. "Kau yang paling cantik di sini." Saya bilang, "Jangan gitulah," katanya. "Jangan gitulah," katanya. Iya, saya jujur. "Kenapa abang bilang gitu? Saya paling cantik di sini." "Karena cuman kamu wanita di mobil ini," saya bilang. Dia langsung terbawa perasaan. Dia nggak tahu yang ngomong ini ngiseng. Iya, jadi kalau ada di sini cewek-cewek, kalau kamu berdua di taman gak ada orang lain, lalu cowok bilang sama kamu, "Kau yang paling cantik di sini, lihat dulu sekelilingmu." Kalau nggak ada orang lain, udah nggak usah percaya dulu. Nah, itu salah satu caranya menjaga hati. Jangan terbuai dulu. Jadi bukan hanya untuk hal yang jahat, untuk hal-hal yang sepele aja pun ternyata perlu. Maksudnya kan diamati dulu. Padahal saya bilang kamu yang paling cantik di sini. Di sini itu ya di sini.
Kalau di sini saya katakan demikian berarti kan ada perbandingan. Ini nggak ada yang dibandingkan. Jangan gitulah. Jadi saya mulai berpikir jangan-jangan dia suka sama yang di sebelah saya, bukan sama saya ya. Tapi kok ini yang ngomongnya kan yang itu yang ngomong kan ya seperti itu. Ya itu terbawa perasaan. Ya kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena saya lebih lama hidup dari kalian ya kan. Nanti kalian bisa juga ceritakan pengalamanmu di masa muda sekarang untuk anak-anak muda di generasi yang akan datang. Boleh dong berbagi, karena apa? Berbagi itu indah katanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan di sini. Perasaan kita itu tidak selamanya dalam kondisi baik. Pikiran kita pun tidak selamanya. Yang bisa menuntun kita, yang bisa menjaga kita, harus ada pertolongan Tuhan. Saya katakan tadi, harus ada tindakan aktif dari kita, itu betul. Tetapi ternyata juga kita harus sadar dengan kekuatan kita sendiri, dengan tekad kita sendiri, tidak mampu kita mencapai hal itu, yaitu menjaga dengan segala kewaspadaan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Disinilah terjaga. Disinilah terjadi kewaspadaan. Karena apa? Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hatimu itu secara utuh. Percayakan kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Sehingga akan terjadi yang berikutnya. Kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian ini membuat kita menghitung, mengkalkulasi. Setelah ini begini, tapi itu belum tentu sepenuhnya benar. Karena apa? Ada yang mengendalikan semua situasi. Sehingga musim pun bisa berbeda dengan apa yang biasanya. Dan dikatakan di sini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya membuat jalan itu jadi benar, membuat hati itu jadi benar. Kalau kita mengakui dia dalam segala hal. Kamu punya teman baik, kamu punya konselor yang baik, itu hanya membantu. Tetapi finalnya, kuncinya itu terletak pada hubunganmu dengan Tuhan. Penyerahanmu dengan Tuhan. Banyak motivator, tetapi mereka tidak bisa memberikan solusi. Mereka mungkin bisa memberikan ide. Tapi kita bersyukur sebagai orang-orang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya dengan segenap hati. Kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Sekalipun itu belum bisa kita mengerti. Atau mungkin tidak dapat kita mengerti. Tapi kalau itu dari Tuhan, mari kita ikuti. Bagaimana bisa sampai ke sana? Nanti akan kita lihat bagaimana kuncinya. Tapi dengan segala kewaspadaan itu, kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena selain dia memonitor dari sorga, dia juga yang mengontrol. Tetapi di dalam diri manusia ada kehendak bebas. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sebagai penolong. Tetapi kalau kita melawan, Roh Kudus itu berduka. Roh Kudus tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk mengendalikan kita. Tapi dia akan menuntun kita sesuai kehendaknya kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita berserah kepadanya. Kalau engkau tidak mau taat, maka dikatakan Alkitab, Roh Kudus itu akan berduka.
Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita berduka, sudah pasti kita juga berduka. Tidak mungkin kalau Roh Kudus dalam diri kita berduka, oleh karena tingkah langkah kita yang tidak menuruti pimpinannya. Kalau dia berduka, tidak mungkin kita pada saat yang sama bersukacita. Akuilah dia dalam segala lakumu. Baru itu yang bisa memproteksi hati kita. Karena itulah satu-satunya kekuatan yang bisa memproteksi, memagari, melindungi kita dari segala arah, dari segala penjuru. Lalu yang ketiga, dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. For out of it are the issues of life. Issues itu keluar atau mengalir. Jadi kalau saudara ada isu seperti itu adalah berita yang mengalir begitu saja. Namanya isu itu beda dengan berita. Ya kan? Jadi kalau dibilang isu, jangan percaya dulu. Namanya juga isu karena itu terlontar begitu saja. Teman saya dulu waktu saya di Simalungun di perdagangan suka berkata begini, Tohab, aku punya cerita bohong, percaya enggak? Ya kalau kamu yang ngomong saya percaya, saya bilang. Dia kecewa, karena apa? Dia menerima jawaban tidak seperti yang diharapkan. Ya, karena saya suka kalau ada orang ngerjain saya, biasanya saya kerjain balik. Ya. Nggak ngerjain aja, bisa saya kerjain kok. Sorry to say. Karena dari situlah terpancar. Artinya di sini, bagaimana bisa terpancar kehidupan seperti yang kita baca tadi dalam Markus. Bagaimana bisa terpancar hal-hal yang baik. Itu hanya bisa kalau hati itu terjaga. Kalau hati itu terjaga, dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Artinya apa yang keluar, yang lepas, yang dilepaskan itu, yang keluar, yang pergi dari hati itu adalah hidup atau kehidupan. Artinya sini secara sederhana, perkataan kita itu membangun orang lain. Perkataan kita itu berguna untuk orang lain. Saya orangnya suka bercanda. Terkadang kelewatan. Ya. Akhirnya kembali lagi di evaluasi. Jadi waktu dulu saya baru bergabung di PDPA. Jadi ada waktu kami ada sermon. Dia biasa kan sermon pengurus ya. Jadi bicara lah waktu itu soal karena mau retreat bicara soal kontribusi, baru kemudian soal sumbangan. Jadi waktu bicara soal sumbangan ini, lalu orang kasih sebagian, lalu terlontar, saya bercanda, maksud saya bercanda, saya bilang, ya udah kasih aja segitu kalau nggak tahu diri, saya bilang. Terus terdiam semua. Hanya ketika kami satu perjalanan, itulah ya kadang-kadang bercanda ini, kita pikir lucu bagi orang lain udah tersinggung. Lalu yang sebelah saya bilang, untung kau sadar katanya. Ya saya bersyukur saya sadar sebelum orang lain menyadarkan saya. Kalau disadarkan dengan kata-kata masih mending. Kalau disadarkan dengan cara yang lain, tinggal penyesalan bukan? Yang keluar. Jadi ini selalu perlu dibaharui. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang mau kau keluarkan? Itu tergantung daripada apa yang ada di dalam. Karena apa yang ada di dalam, itulah yang akan dikeluarkan. Benar?
Waktu saya tanya orang, kenapa kamu gak ngomong apa-apa? Keluarkanlah isi hatimu. Lagi kosong. Hatiku lagi kosong katanya. Ya saya ketawa aja lah, walaupun mungkin itu dalihnya ya. Iya. Masa kamu gak ada? Udah keluarkan. Lagi kosong katanya. Ya memang gak bisa keluar kalau gak ada di dalam. Ya. Tapi mungkinkah tidak ada? Gak mungkin. Karena selalu ada yang masuk. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, menjaga hati itu sangat perlu. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang dikatakan kitab suci? Percaya kepada Yesus. Jadi harusnya orang-orang percaya itu ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang positif, yang membangun. Karena dikatakan tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi semuanya itu bisa dikontrol oleh firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, berarti kita terima Yesus, hidup kita diubahkan, kita percaya firman Tuhan, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu adalah mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang tidak benar, meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tentu oleh pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus melakukannya secara sadar dan aktif. Jaga hatimu akan menentukan perilakumu, perangai dan kualitas serta integritasmu. Keutuhan artinya kita tidak bercacat. Hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau di hadapan orang, kita bisa kelihatan baik. Orang bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak. Jadi kalau hati dijaga, perangai kita itu akan berkualitas dan kita memiliki integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kalau kau nelpon orang, lalu dia pikir, aduh dia lagi, ada sesuatu yang salah. Apakah dari orang yang kau telepon atau dari dirimu sendiri? Tapi kalau kau nelpon orang, dia senang, berarti hidupmu itu berguna bagi orang lain. Jaga hatimu akan menentukan perilakumu, menentukan kualitas dan integritas hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jaga hatimu dengan cara bagaimana? Ini saya mau katakan tadi, memelihara hubungan pribadimu dengan Tuhan melalui firman dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Karena tidak bisa dipungkiri, komunitasmu akan mempengaruhi juga perilakumu. Jadi hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan itu harus selaras dengan komunitas yang baik. Teman yang baik yang takut akan Tuhan. Bukan berarti kita menjauhkan diri, mengasingkan diri dari orang-orang belum percaya, tetapi jangan bergaul dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka. Karena Alkitab mengatakan apa? Pergaulan yang baik atau bagaimana? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Yang sudah biasa baik saja, kalau masuk dalam pergaulan yang buruk akan rusak, apalagi yang belum.
Caranya itu. Tidak ada yang bisa mengubah hatimu, memperbaiki hatimu. Temanmu itu bisa mendukung engkau berubah jadi lebih baik. Tetapi itu hanya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah. Kalau Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang bisa mempertahankan kelakuan yang bersih. Dan dengan jalan itulah kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya itu terus menerus. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Saudara mungkin sebagai pelajar, sebagai mahasiswa atau sudah bekerja. Supaya digenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dengan perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari mana itu muncul? Dari hatimu yang baik. Mari kita berdoa.